Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Warman dalam mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Di sesi kedua ini kita akan lebih banyak belajar mengenai prinsip-prinsip Promkes. Dalam indikatornya yaitu ruang lingkup dan prinsip promosi kesehatan. Ini masih pengenalan dan penerapan dari prinsip promosi kesehatan. Adapun untuk nanti strateginya akan dijelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya. Sebelum ke prinsip promosi kesehatan, kita harus mengenal yaitu determinan kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan. Ada salah satunya yaitu dua teori ini yang sering keluar atau sering menjadi pembahasan mengenai determinan kesehatan, yaitu yang pertama teori H.L. Bloom. Ini ada 4 faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan status kesehatan. Itu ada perilaku, kemudian lingkungan, kemudian pelayanan kesehatan, dan genetika. Keempat ini satu sama lain saling mempengaruhi, yaitu dalam paradigma ini diungkapkan bahwa antara keempat faktor tadi terjadi saling mempengaruhi. Perilaku mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi perilaku. Kemudian faktor pelayanan kesehatan akan berperan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bila pelayanan yang disediakan atau digunakan oleh masyarakat. Kemudian faktor genetik yang tidak menguntungkan akan berkurang resikonya bila seorang berada dalam lingkungan yang sehat dan berperilaku sehat. Oleh karena itu, ruang lingkup utama dalam sasaran promosi kesehatan menurut teori H.L. Bloom ini perilaku yang paling utama dan akar-akarnya berupa sikap ataupun pola pikir dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Kemudian selanjutnya itu ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu mempengaruhi genetika. Genetika ini dalam artian herediter atau keturunan. Namun di sini sedikit sekali yang mempengaruhi oleh genetika atau keturunan. Kemudian yang selanjutnya itu teori dari Green. Green ini ada untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi atau predisposing factor, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Ini contohnya yaitu perilakunya itu dari pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan lain sebagainya. Itu dari segi predisposing factor. Contohnya predisposing factor ini misalkan seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhan anaknya. Tanpa adanya pengetahuan, pasti si ibu ini tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Itu salah satu contoh dari predisposing factor. Kemudian yang kedua ada faktor enabling factor atau faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Seperti prasarana atau sarana, ketersediaan
sumber daya manusianya. Contohnya yaitu ketersediaan puskesmas atau ketersediaan tong sampah atau adanya tempat olahraga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu faktor penguat atau reinforcing factor, yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Ini seperti sikap petugas kesehatan, kemudian sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan lain sebagainya. Itu dua teori ini yang mempengaruhi kesehatan atau determinan kesehatan. Dari kedua teori tadi kita bisa modifikasi itu bahwa hal yang pertama dilakukan, kita lihat dari bawah, yaitu melalui Promkes atau pendidikan kesehatan bisa melalui komunikasi dinamika kelompok, bisa melalui PPM, pemasyarakatan dan sosial pengembangan organisasi, kemudian bisa juga melalui training pengembangan organisasi. Kalau kegiatannya komunikasi dinamika kelompok, ini menciptakan atau menghasilkan pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, nilai, dan sebagainya. Kalau melalui BPM, pemasyarakatan dan sosial pengembangan organisasi, ini hasilnya berupa ketersediaan sumber daya atau fasilitas atau sarana dan prasarana. Kemudian kalau melalui training ini atau pengembangan organisasi, hasil yang diharapkan itu bisa berupa sikap dan perilaku petugas kesehatan. Ini khusus untuk skill atau meningkatkan SDM atau petugas dari kesehatannya. Kemudian dari ketiga ini akan menghasilkan perilaku yang akan menciptakan atau mempengaruhi determinan kesehatan yang lainnya dan akan meningkatnya status kesehatan. Ini modifikasi dari Bloom dan Green. Selanjutnya yaitu melihat dari teori di atas melalui H.L. Bloom dan Green, ruang lingkup promosi kesehatan itu kita bisa lihat ada 5, yaitu melalui 1. Ruang lingkup berdasarkan area masalah, 2. Ruang lingkup berdasarkan tingkat pencegahan, kemudian 3. Ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar, 4. Ruang lingkup aktivitas, dan yang kelima ruang lingkup perilaku kesehatan. Kita rinci secara detailnya melalui satu persatu. Yang pertama yaitu ruang lingkup berdasarkan area masalah. Dilihat dari area masalah, ruang lingkup upaya promosi kesehatan mencakup berbagai ideologi dari kesehatan dan penyakit. Pada saat ini, model kesehatan yang baru yaitu social model of health mulai diterima, meninggalkan medical model. Misalnya paradigma sehat sekarang dipakai daripada paradigma sakit. Pada model sosial, masalah kesehatan dilihat lebih pada penyebabnya, bukan semata-mata dengan mengobati penyakit yang merupakan akibat dari masalah kesehatan. Di ruang lingkup ini, di area masalah ini ada 4 fokus yang diidentifikasi, yaitu pertama ada kesehatan ibu dan kesehatan anak, kemudian yang kedua yaitu penyakit infeksi menular dan penyakit tidak menular, dan ada lagi kecelakaan, kemudian ada juga bencana, dan yang keempat yaitu kesehatan manula. Ini 4 fokus dari ruang lingkup berdasarkan area masalah. Kemudian yang kedua yaitu ruang lingkup
berdasarkan tingkat pencegahan. Oleh karena masyarakat berada dalam berbagai status atau kondisi, maka Promkes harus bersifat komprehensif atau menyeluruh atau kompleks. Di dalam upaya kesehatan dikenal 5 tingkat pencegahan. Ini menurut Liville dan Clark 1967. Fokusnya itu ada 3. Cuma dari 3 ini diperinci melalui 5 kegiatan atau 5 komprehensif. Itu di bagian pertama itu pencegahan primer. Pencegahan primer ini berarti prioritas atau langkah pertama yang harus dilaksanakan, yaitu yang pertama peningkatan derajat kesehatan atau health promotion. Kemudian yang kedua perlindungan khusus, specific protection. Dan bagian yang kedua yaitu pencegahan sekunder. Ini dibagi menjadi 2, yaitu lanjutan dari yang di atas. Yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Kemudian 4, pembatasan cacat, disability limitation. Itu 2 dari pencegahan sekunder. Kemudian bagian pencegahan tersiernya yaitu melalui rehabilitasi atau rehabilitation. Itu berdasarkan ruang lingkup tingkat pencegahannya. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup berdasarkan pelayanan kesehatan. Dalam deklarasi Alma Ata seperti yang materi di sesi 1 yang terkenal dengan visi sehat untuk semua tahun 2000 menghasilkan konsep pelayanan kesehatan dasar atau primary health care yang meliputi akut primary care, health education, health promotion, disease surveillance and monitoring, kemudian community development. Ini kemudian menurut Sigeris 1945 mengkategorikan upaya-upaya seperti di atas menjadi 4 tingkatan pelayanan dan menyebutnya sebagai fungsi kedokteran. Dan ini kebanyakan yang kita pahami di dunia kesehatan ada 4, yaitu berupa promosi, kemudian pencegahan, kemudian kuratif, dan rehabilitatif. Ini 4 menurut Sigeris ini sudah umum dikenal oleh dunia kesehatan. Berarti kalau tugas dari Kesmas itu ya 2 ini, yaitu di peningkatan derajat kesehatan atau promosi kesehatan, kemudian di pencegahan penyakit atau preventive of disease. Nah ini 2 yang fokus nanti di petugas kesehatan masyarakat atau ahli Kesmas kebanyakannya. Kalau dari kuratif dan rehabilitatif ini biasanya di petugas perawat, kemudian bidan, dokter yang mengerti tentang medis. Nah, yang keempat yaitu ruang lingkup berdasarkan aktivitas. Diperluasnya peran pendidikan kesehatan menjadi promosi kesehatan oleh WHO menggambarkan juga luasnya ruang lingkup aktivitas promosi kesehatan. Ottawa Charter mengemukakan 5 pilar utama atau cara untuk mempromosikan kesehatan yang bunyi pernyataannya sesungguhnya bersifat perintah, yaitu yang pertama build health public policy, yaitu buat kebijakan publik yang sehat. Ini bisa berupa regulasi, kebijakan, peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ataupun pihak yang berwenang. Kalau untuk kesehatan berarti Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Kemudian create supportive environment, ciptakan lingkungan yang mendukung.
Ini bisa berupa lingkungannya itu melalui ramah lingkungan, atau pembangunannya itu melihat dari tata kelola yang bersih dan sehat. Kemudian kalau misalkan pembangunannya itu bebas dari bencana dan lain sebagainya. Kemudian strengthening community action, perkuat kegiatan masyarakat. Ini contohnya yaitu lembaga-lembaga atau komunitas atau pemberdayaan masyarakat itu diperluas melalui program-program kesehatan. Kalau di promosi kesehatan itu bisa berupa program Germas, Gerakan Masyarakat. Kemudian ada lagi PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Kemudian ada lagi program stunting untuk anak dan balita. Kemudian ada lagi ke program KIA, dan ada juga ke program ibu dan anak. Setiap programnya itu pasti ada kegiatan-kegiatan lebih rinci lagi. Mungkin nanti di sesi selanjutnya akan kita bahas dari program promosi kesehatan di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu keempat, develop personal skill atau kembangkan atau tumbuhkan keterampilan pribadi. Ini khusus untuk petugas kesehatan atau sumber daya manusia kesehatannya itu harus mumpuni, harus ditingkatkan kembali skill berupa informasi tentang kesehatannya, berupa cara menyampaikan informasi kesehatannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu reorient health service, berupa orientasi ulang pelayanan kesehatan. Itu dari segi pelayanan kesehatan itu ditingkatkan kembali, mutu dari kesehatannya harus lebih menjangkau seluruh masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi puas, kepuasan masyarakat meningkat. Kemudian yang kelima yaitu ruang lingkup berdasarkan perilaku kesehatan. Konsep perilaku sehat menurut Becker merupakan pengembangan dari konsep perilaku yang dikembangkan Benjamin Bloom. Hal ini berguna untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit analisis. Becker mengklasifikasikan perilaku kesehatan menjadi 3 dimensi. Itu yang pertama, pengetahuan kesehatan atau health knowledge. Kemudian B, sikap terhadap kesehatan, health attitude. Kemudian praktik kesehatan atau health practice. Ini ruang lingkup berdasarkan perilaku kesehatan. Kemudian apa aja sih prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh petugas, terutama ahli kesehatan masyarakat dalam melakukan promosi kesehatan? Ini kurang lebihnya ada 12 yang harus difahami dan harus diterapkan melalui promosi kesehatan. Ke-12 ini kalau misalkan dari teman-teman atau terutama di ahli kesehatan masyarakat menguasai ke-12 ini, pasti akan promosi kesehatan itu berhasil. Jadi harus difahami betul dari prinsip ke-12 promosi kesehatan ini. Hal yang pertama yaitu dalam komunikasi. Komunikasi ini dalam kaitannya dunia kesehatan dan kemudian dari ilmu komunikasi yang saya dari awal harus menguasai yaitu tentang public speaking, terutama dari informasi kesehatan. Anda harus menguasai tentang bicara Anda, kemudian menguasai tentang audiens Anda, sasarannya seperti apa, informasi, kemudian media yang harus dipakai itu seperti apa, dan sebagainya. Kemudian dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini bisa berupa menginformasikan kesehatan itu berupa perorangan, ataukah kelompok, atau komunitas, ataukah ke
lembagaan atau dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Ini pembentukan organisasi-organisasi di masyarakat, bisa berupa komunitas ataupun dari berupa organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Itu harus menguasai ataupun bahkan kalian harus terjun di organisasi masyarakat biar secara tidak langsung Anda menyampaikan informasi kesehatan di situ. Kemudian pengembangan kesehatan masyarakat desa. Ini regulasinya atau sasarannya itu lebih ke bisa berupa ke desa tersebut, kemudian mengembangkan program-program kesehatan masyarakat desa. Anda bentuk ini berupa regulasi ataupun peraturan desa. Kemudian pemasaran sosial. Ini di sini penting sekali agar informasi yang Anda sampaikan itu meluas, merata kepada masyarakat. Pemasarannya seperti apa? Bisa berupa melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, kemudian Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ini sarana untuk memasarkan atau meluaskan informasi kepada masyarakat. Ataupun yang manual biasa brosur ataupun di tempat-tempat misalkan poskamling disediakan papan informasi, itu bisa ditempel di situ brosur atau leaflet tentang informasi kesehatan. Kemudian pengembangan organisasi. Tadi misalkan wadah sudah dibentuk, kemudian Anda bisa mengembangkannya melalui fasilitator, sebagai fasilitator atau sebagai influencer di organisasi tersebut, agar yaitu tadi kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakatnya tersampaikan. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Ini tadi secara berkesinambungan, misalkan masyarakat diberikan informasi awal, kemudian pelatihan-pelatihan dasar untuk pemula, kemudian ketika sudah pemula bisa dilanjutkan ke madya dan ke utama. Ini pelatihan-pelatihannya dilibatkan langsung yang diikuti oleh masyarakat. Kemudian pengembangan media. Ini sangat penting sekali, apalagi di era teknologi pasti harus harus menguasai tentang alat teknologi berupa media. Kalau sekarang biasanya penyuluhan atau sosialisasi ini melalui presentasi, yaitu berupa infokus dan laptop, agar memudahkan kita sebagai petugas kesehatan ke masyarakat. Situ bisa, ya kalau sudah ada infokus laptop enak penyuluhannya. Kita bisa berupa menampilkan presentasi kita, bisa menampilkan video, kemudian gambar, kemudian peragaan dari contoh informasi kesehatannya, simulasinya dan sebagainya. Itu pengembangan media itu sangat penting sekali. Kita harus menguasai terutama cara mengoperasikan medianya. Tapi saya yakin era sekarang, apalagi di ahli kesehatan masyarakat, pasti harus menguasai tentang media. Kemudian perencanaan dan evaluasi. Ini sangat penting untuk kita, terutama harus di dunia pendidikan ataupun di dunia di pendidikan atau pelatihan manapun, kita harus melakukan pengorganisan ini harus terukur dan jelas apa yang harus kita lakukan melalui perencanaan dan evaluasi. Melalui problem solvingnya itu harus jelas melalui perencanaan dan evaluasinya. Kemudian antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan ini bisa berupa kita harus survei dulu di tempat
di tempat yang kita akan penyuluhan ini seperti apa, kemudian masyarakatnya itu pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Kemudian dari segi sosiologi kesehatan, masyarakat yang ada di tempat tersebut ini memiliki budaya, tradisi, dan sosialnya seperti apa. Kemudian misalkan berbeda antara sosial budaya di pinggir pantai dan masyarakat sosial budaya di pegunungan, dan mempengaruhi juga ke psikologi kesehatannya. Misalkan kalau di pegunungan ini masyarakatnya itu lemah lembut, kemudian cara bicaranya pelan karena dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, cuaca. Karena di pegunungan sejuk, kemudian adem, dan tidak perlu berbicara juga keras-keras, di lemah lembut, sopan, dan pelan suaranya. Berbeda dengan faktor di masyarakat pinggir pantai. Di pinggir pantai itu kan panas, kemudian iklimnya juga, cuacanya, kemudian biasanya berisik dengan ombak-ombak, biasanya mempengaruhi ke perilaku masyarakat itu, atau dari psikologi kesehatan masyarakatnya, yang salah satu contohnya itu berbicara itu keras, kemudian mudah marah karena cuacanya panas. Itu disesuaikan dengan kondisi cuaca, iklim, geografis setempat. Nah, ini ke-12 prinsip promosi kesehatan. Modal awal ataupun untuk Anda yang di kesehatan masyarakat ataupun promosi kesehatan, pahami 12 ini agar untuk penyuluhan ataupun kegiatan-kegiatan Anda akan berhasil. Nah, kesimpulannya dari sesi kedua ini, ruang lingkup utama yaitu untuk sasaran promosi kesehatan adalah perilaku dan akar-akarnya serta lingkungan, khususnya lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku. Untuk itu, upaya-upaya promosi kesehatan adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat berperilaku sehat dan membuat perilaku sehat sebagai pilihan yang mudah dijalankan. Oke, kesimpulan kita pada sesi kedua ini. Selanjutnya mari kita diskusikan di grup WA kita. Cukup sekian untuk sesi kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.